Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai Synverse ya. Jadi Synverse ini adalah metaverse dicampur mungkin paling gampangnya tuh GTA ya. Karena siapa yang nggak tahu GTA? Jadi buat lu yang pernah cobain main GTA online lah, mungkin gambaran kasarnya mirip-mirip seperti itu. Konsep mereka seperti itu ya. Dulu gua main GTA 5, wah zaman kapan dulu main lama ya. GTA 5 itu kalau nggak salah keluar 2013 gitu ya, kalau nggak salah ya. Oh gila tuh, berarti udah mau 11 tahun. Udah 11 tahun ya, malah menuju 12 tahun ya. Nah, waktu gua main di situ kebayang, wah ini kalau ada kripto keren banget ya. Dulu sempat ada rumor bahwa si dolarnya itu atau currency gamenya mereka itu bisa akan dijadikan cryptocurrency. Tapi sepertinya nggak pernah kejadian ya. So, ya itu makanya mungkin sampai sekarang masih belum ada yang seperti itu ya. Karena kalau sampai ada kripto itu sebenarnya sangat menarik ya. Nah, basically Synverse itu mengambil konsep yang tadi gue bahas. Kayak GTA Online, tapi ada kriptonya begitu ya. Nah, coba kita akan bahas apakah ini punya potensi atau tidak. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke. Jadi konsepnya seperti tadi sih. Very simple sebenarnya, very simple. Ini seperti GTA Online, tapi currency-nya kita bisa cairkan. Cairkannya di mana? Bisa di KuCoin. Ya, bisa di KuCoin, bisa di Gate.io, bisa juga di BitGet seingat gua. Kalau di DEX itu ada di PancakeSwap begitu. Jadi udah bisa diperjualbelikan. Nah, tapi lagi-lagi ya, kalau untuk metaverse ini yang paling penting itu sebenarnya satu. Orang mau pakai nggak? Orang mau main nggak? Begitu ya. Karena kalau kita tahu di 2021 itu ada cukup banyak metaverse yang dulu nge-hype-nya luar biasa. Bahkan sampai nama-nama besar dulu di Sandbox itu ada Snoop Dogg begitu. Lalu juga dulu Walking Dead sampai ada juga beli kayak properti lah kasarnya di sana dan seterusnya. Nah, tapi setelah udah nggak banyak yang pakai, lo lihat sendiri harganya drop begitu kan. Nah, jadi ya menurut gua semua metaverse lah termasuk Synverse juga mereka punya PR yang paling besarnya adalah bagaimana mempertahankan orang untuk bisa main terus di Synverse. Ya sama kayak di GTA deh ya. Di GTA lu nggak ada monetary gain sama sekali ya. Yang bisa lu cairkan begitu nggak ada, tapi orang masih main sampai sekarang GTA Online. Nah, jadi PR terbesar di Synverse adalah bagaimana cara mereka bisa membuat orang-orang tertarik untuk main si gamenya itu sendiri, bukan cuma sekedar nyari si tokennya begitu. Karena kalau cuma nyari tokennya, ya ujung-ujungnya nggak akan bisa bertahan lama begitu ya. Itu yang paling penting. Nah, ini gameplaynya. Untuk gameplaynya kita bisa lihat ya. Sebenarnya kalau kita mau ngomong grafiksnya kayak zaman sekarang nggak juga, ini sebenarnya grafiknya sedikit outdated ya kalau kita lihat ya. Dan apa namanya untuk si gameplaynya ya, tapi baik lagi ini masih terus bisa dikembangkan kan. Jadi ya kedepannya mungkin bisa lebih bagus lagi begitu. Tapi in general ya kalau kita mau ngomong apakah cuma pure dari grafik saja ya nggak juga ya, nanti di dalamnya bisa mainnya asik atau enggak, bisa main bareng-bareng teman dan seterusnya atau enggak sih gitu ya. Tapi kalau sekilas gue lihat dari sekarang sih ini masih perlu terus dipoles lah begitu supaya bisa lebih bagus lagi grafiknya. Karena ini kalau dibandingkan sama GTA juga ya masih lebih bagus GTA gitu kalau secara grafik, sebenarnya GTA di 2013 gitu ya. Jadi PR besarnya itulah ya, karena zaman sekarang orang-orang sudah sangat manja dengan grafik yang bagus. Nah, untuk di sini ada gameplay yang paling simpelnya tuh ini bentuknya seperti mini games begitu. Jadi kayak tembak-tembakan gitu ya. Lalu ada pick and drop, di mana di sini tuh kita bisa earn daily rewards dari Syn Coins ini dengan kita partisipasi di parcel drops begitu. Jadi kita kayak menjalankan misi. Kalau di GTA Online tuh lo dapat currency-nya nggak bisa diapa-apain. Nah, ini currency-nya si Syn Gold-nya ini si Syn Gold Coins ini bisa lo jual di KuCoin gitu ya. Itu kurang lebih gambarannya. Lalu ada shooting range, Squid Games, dan juga seperti biasa di Metaverse akan banyak ada NFT ya. Di sini akan ada NFT dalam bentuk real estate, in-game assets begitu. Lalu juga akan ada senjata. Nah, biasanya senjata yang lebih canggih akan bisa lebih mahal dan seterusnya. Ada save dan seterusnya. Ini save juga ada royalty tertentu, jadi lu bisa mendapatkan kayak passive income begitu ya. Nah, selain dari itu tentunya juga seperti biasa ya akan ada tanah gitu ya, land, ada public land, ada private land, ada sustainable land staking rewards.
dan seterusnya begitu. Bahkan ada business license di mana kita bisa di dalamnya nanti berbisnis. Ini mungkin mirip-mirip kayak dulu tuh di Sandbox ada ini ya, ada tempat auction house Sotheby's ya. Dia punya toko di Metaverse dulu ya. Sekarang nggak tahu masih banyak yang melakukan banyak kali situ atau enggak ya, nggak tahu sih. Gue udah lama nggak ngecek ya. Tapi intinya ada juga konsep seperti itu ya. Nah, untuk roadmap-nya mereka sendiri ya, sekarang itu mereka ya akan di sini untuk enhance performance server, lalu juga di sini ada in-game businesses. Lalu kedepannya untuk Sisin token ini mungkin bisa secepat mungkin di berbagai macam exchanger supaya bisa conversion lebih gampang. Dan juga nanti akan ada mobile versionnya begitu, which is ya quite good juga ya kalau ada mobile versionnya. Nah, itu kurang lebih gambarannya ya. Nah, ini bahkan juga sempat diliput oleh CMC ya, lebih tepatnya sama si Coins Telegram begitu. Nah, di sini dia membahas mengenai roadmap dari si Sinverse yang bisa dibilang apa namanya ya cukup menarik juga sebenarnya ya. Kalau kita di sini mereka itu di kuartal 4 rencananya itu akan ada expansion, tapi kayaknya sekarang setahu gue tuh digeser ke Januari ya, berarti jadi geser ke kuartal 1 2025. Nanti akan ada juga multiplayer upgrade, lalu juga akan ada di sini gang wars expansion. Jadi ya akan ada terus perkembangannya sebenarnya ya. Dan juga untuk apa ya, untuk news-news terbarunya juga lu bisa ikutin di si Sinverse ya. Sinverse ini at the Sinverse ya, di X mereka, di mana mereka akan mengupdate segala macam news-news terbaru yang ada di sini ya. Kayak contoh di sini ada prize pool sebesar 100 USDT buat kalian yang pengen ikutan. Di sini ada Battle Arena gitu ya. Kalau sekilas lihat nggak tahu kenapa gue inget ini ya, kayak inget CS zaman tahun berapa ya? Yang nggak tahu kenapa ada kayak sedikit kayak CS ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya ya. Itu ternyata ini ya, yang ternyata yang buat yang season first Crime Lord sepertinya ya, part of it ya. Oke. Jadi itu kurang lebih untuk season first secara overview-nya begitu ya. Di dalamnya ya kayak biasa sih sebenarnya. Kalau lu tahu project Metaverse ya akan mirip-mirip seperti itu, di mana di dalamnya kita bisa beli berbagai macam NFT. NFT ini bisa kita nanti kalau sampai game udah makin banyak yang main, akan bisa semakin lebih berharga dan seterusnya. Nah, tapi ya gua akan coba bahas menurut pandangan gua nih. Buat gua yang udah dari 2021 ya, maksudnya dari 2021 sudah merasakan boom Metaverse ya. Nggak bisa dipungkiri ya bahwa Metaverse itu kalau lagi hype itu bisa luar biasa gitu ya. Nah, tetapi seperti yang gue sudah katakan tadi di depan, PR terbesar dari project Metaverse manapun adalah bagaimana mereka bisa meng-keep playernya untuk keep on playing begitu. Itu arguably bukan cuma bukan cuma PR dari Metaverse, tapi PR dari semua game begitu. Ya kayak kita ambil contoh dulu game yang bisa dibilang ya rilis and then ya udah cuma bentar udah gitu orang pada nggak main lagi gitu ya. Adalah dulu tuh wah tapi ini kayaknya terlalu jadul, mungkin orang nggak tahu lah ya. Jadi inilah kita ngomong in general aja. In general terlalu ya banyak game yang udah rilis begitu, saat dia udah rilis orang main ada hype-nya sebentar udah gitu hilang lagi. Nah ini kalau sampai hilang lagi hype-nya, Metaverse itu bisa jadi berantakan begitu. Jadi ya nggak tahu nih, kalau gue sekilas ngelihat dari gameplaynya dan lain-lain, mereka masih perlu lebih dibikin lebih menarik lagi, dibikin lebih mungkin realistik lagi begitu. Apabila itu terjadi, ya bukan suatu hal tidak mungkin, bisa aja orang tertarik untuk main ya. Nah tapi kalau sampai ya mungkin si grafiknya belum di up dan lain-lain, ya mungkin satu-satunya cara untuk bisa orang-orang tertarik di sini adalah secara play to earn-nya aja begitu. Nah tapi kalau kita ngomongin hanya dari play to earn-nya aja, kita belajar juga dari kasus dulu Axie Infinity ya. Jujurnya kalau mau ngomong Axie Infinity itu ya nggak terlalu banyak hal yang spesial ya, hanya kayak game RPG aja begitu ya. Nah tapi karena dulu banyak orang yang merasa ini tokennya akan meningkat, ujung-ujungnya jadi banyak yang main. Jadi ya kalau sampai Sinverse dapat hype seperti dulu Axie, ya menurut gue mungkin tokennya bisa di keep, tapi setelah beres cycle ya TP begitu. Karena ya lu bisa lihat sendiri ya, Axie Infinity di cycle ini ya udah berantakan begitu. Jadi ya itu aja sih mungkin ya, overall seperti itu.
Kalau mau beli di sini ya bisa di KuCoin ya, tapi kalau gua pribadi mungkin dibandingin lu beli, mendingan lu coba aja main begitu ya. Nanti atau tunggu sampai ada play to earn-nya. Nah, udah ada play to earn-nya, lu coba main, earn some tokens ya, some gold coins. Udah gitu gold coins-nya lu bisa nanti lu bisa jual lagi di si KuCoin bisa, mau lu pakai beliin NFT juga bisa begitu ya. Oke, itu kurang lebih review gua mengenai Sinverse ya. Unik juga ini kayaknya pertama kali gua nge-review game Metaverse di cycle ini kayaknya udah ada belum sebelumnya? Seingat gua baru ini aja ya. Sisanya nggak ada game Metaverse lagi. Ya, lagi-lagi kita lihat aja, kita lihat apakah banyak yang main atau enggak. Kalau cukup banyak yang main, tokennya pelan-pelan naik gara-gara banyak yang main, ya itu bisa aja sebenarnya jadi kesempatan buat kita dapetin keuntungannya begitu. Dengan cara ya kalau mau paling tidak ada resiko adalah lu main gamenya, play to earn-nya, udah gitu kumpulin koinnya terus jual begitu. Atau kalau lu mau ya mengambil resiko lebih ya lu mungkin bisa beli dulu sekarang, tapi lagi-lagi kalau menurut gua sih lebih baik ya dan lebih risk free ya lu main gamenya aja nanti sampai udah ada play to earn-nya, karena di sini juga ini ya ada berbagai macam event-event yang berjalan. Kayak contoh tadi nih ada apa namanya, ada prize pool sebesar 100 USDT lu bisa dapatkan. Nah, dengan lu main seperti itu, kumpulin gold, nah itu bisa pelan-pelan lu bisa mendapatkan tanpa resiko sama sekali. Ya paling cuma resikonya ya lu ngabisin waktu untuk main game aja gitu ya, which is udah banyak banget orang yang ngabisin waktu main game gitu. Nah, buat lu yang kesannya pengen ngabisin waktu main game dan ada possibility untuk cuan ya mungkin boleh coba begitu ya. Oke, sebelum kita tutup video kita pada hari ini, kita akan lihat gameplay dulu dari Sinverse. Jadi kita akan kebayang kurang lebih seperti apa vibe dari game ini sendiri ya. Kita akan mulai sekarang videonya. Yo, Donald, you that new cat Max been sending over? Heard you making some waves out there. Vito's waiting for you. Vito's tough, but handle your business and y'all be rolling with us soon. So, this is the new hotshot. Max says you've got potential. I don't trust potential. I trust results. You think you're ready for something bigger than just running packages. I've handled everything so far. Let's make it happen. Don't get too confident. There's a reason I'm the one calling the shots. But first... Yo, shit's going down, boss. We got company. Them fools found us. Grab a weapon and make sure none of these assholes leave here alive. You want to prove yourself? Then don't hold back. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gameplaynya. Ya, dan lagi-lagi untuk Metaverse ya kuncinya sebenarnya sama aja kayak di cycle sebelumnya ya. Apakah banyak yang main atau enggak? Begitu. Kalau cukup banyak yang main, cukup banyak hype-nya ya akan cenderung meningkat. Tapi kalau enggak ya otomatis kebalikannya, begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video review kita mengenai Sinverse. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.